Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Media OPS. Pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan fungsi if dalam aplikasi Microsoft Excel yang mungkin oleh sebagian orang itu dianggap sulit, padahal kalau kita sudah kenal dengan logikanya maka fungsi if ini akan menjadi mudah. Nah, fungsi logika atau bersyarat memungkinkan kita menguji persyaratan dalam sebuah sel. Fungsi bersyarat ini adalah suatu kondisi atau if, dibacanya jika, yang hasilnya bergantung pada benar atau salahnya pengujian. Fungsi logika ini memerlukan operator perbandingan, yaitu sama dengan, lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, atau tidak sama dengan. Nah, if adalah fungsi logika untuk memilih salah satu dari dua nilai data atau lebih berdasarkan pengujian logika. Nah, untuk bentuk penulisannya sendiri yaitu sama dengan, jika atau if, uji logika, titik koma atau maka, nilai jika benar, maka nilai jika salah. Nah, oke, kita langsung saja ke prakteknya. Di sini saya sudah menyediakan sebuah tabel, yaitu daftar nilai ujian kelas 6. Yang mana di sini ada keterangan yang harus diisi. Nah, keterangan di sini ketentuannya jika nilai siswa lebih besar dari 75, maka keterangannya lulus. Nah, jika nilainya kurang dari sama dengan 75, maka keterangannya tidak lulus. Oke, kita praktekkan saja supaya lebih paham. Nah, sama dengan if. Nah, baca saja jika. Nah, ini ada logical test, value if true sama value if false. Nah, artinya ini nilai jika benar sama nilai jika salah. Nah, oke, logical testnya kita pakai yang nilai. Nah, jika nilai, nah ini jika nilai siswa lebih besar dari 75, maka itu titik koma. Nah, keterangannya apa? Apabila nilainya lebih besar dari 75. Nah, maka di ketentuannya di sini nilainya lulus. Nah, karena lulus ini berupa karakter atau huruf bukan angka, maka untuk penulisan karakter di dalam rumus Microsoft Excel itu harus diawali sama diakhiri oleh tanda kutip 2 atau double apostrophe. Nah, oke, maka keterangan, jadi ulangi lagi, jika nilai lebih besar dari 75, maka keterangannya lulus. Oke, kutip lagi. Kalau tidak, nah, titik koma. Nah, jadi kalau tidak ini artinya karena di sini cuma ada dua pernyataan, lulus sama tidak lulus. Nah, jadi untuk pernyataan yang terakhir itu kita cukup menulis pernyataannya saja. Nah, jadi kalau yang kurang dari 75 berarti nilainya tidak lulus. Nah, terus kita hitung kurung bukanya ada berapa. Nah, karena ini ada 1, jadi ditutup, kurung tutupnya juga 1. Nanti kurung bukanya, kurung tutupnya sesuai dengan kurung buka. Oke, di enter. Nah, maka nilainya, keterangannya lulus. Untuk ke bawahnya kita copy saja di drag. Nah, ini yang 70. Kenapa tidak lulus? Karena nilainya kurang dari 75. Nah, oke, untuk membedakan kurang dari sama dengan, kalau kurang dari 75 itu berarti 75-nya tidak termasuk karena kurang dari 75. Kalau kurang dari sama dengan 75 berarti 75-nya termasuk. Jadi yang nilainya 75 itu dianggap tidak lulus. Nah, kalau misalkan yang 75 ini kita rubah jadi 76, nah maka otomatis keterangannya akan jadi lulus. Nah, itu untuk penulisan fungsi if.
Nah, oke, kita ulangi lagi supaya lebih paham. Nah, kita terjemahkan saja soalnya. Jika kurung buka, nilai lebih besar dari 75, maka keterangannya lulus. Kalau tidak, maka tidak lulus. Terus di enter. Nah, seperti itu. Kita kopikan ke bawah. Nah, itu rumus if untuk pemakaian dengan soal yang sangat sederhana, yaitu dua pernyataan. Nah, sekarang kita lihat yang contoh 1. Saya sediakan lagi contohnya. Nah, di sini ada daftar pegawai CP Media OPS. Nah, di sini ada status. Nah, yang mana keterangannya di sini kalau statusnya K, maka keterangannya kawin. Kalau TK itu tidak kawin. Penulisannya sama dengan contoh yang pertama. Sama dengan jika kurung buka status. Nah, berarti ini sama dengan K. Nah, maka keterangannya apa? Nah, kita lihat di sini kalau K itu artinya kawin. Kalau tidak, nah karena ini pernyataannya cuma 2, jadi if-nya cukup 1 saja. Nah, jadi untuk yang terakhir langsung saja keterangannya ditulis. Berarti kalau tidak kawin, berarti tidak kawin. Kita kurung tutup, enter. Nah, maka hasilnya kawin. Nah, kita lihat. Nah, seperti ini. Mudah kan ya? Nah, terus kita contoh lagi yang kedua. Nah, di sini pernyataannya ada 3. Yang satu kawin, kedua tidak kawin. Misalkan yang ketiga ada janda. Nah, untuk penulisannya sama dengan jika statusnya sama dengan K, maka kalau K keterangannya kawin. Kalau tidak, karena keterangannya di sini ada 3, pernyataannya ada 3, maka if-nya harus 2. Nah, kalau tidak, jika acuannya tetap ke status. Nah, jika status sama dengan, lalu langsung ke pernyataan yang kedua, TK, maka, kalau TK di keterangannya berarti tidak kawin. Tidak kawin. Kalau tidak, untuk pernyataan yang terakhir, karena di sini pernyataannya ada 3, jadi if-nya cukup 2 saja. Untuk pernyataan yang terakhir langsung saja ke keterangannya. Jadi kalau tidak kawin, maka statusnya janda. Nah, kita lihat kurung bukanya di sini ada 2. Nah, jadi kurung tutupnya juga di akhir harus 2. Enter. Nah, maka hasilnya kawin. Nah, untuk mencoba kita lihat saja hasilnya, kita drag ke bawah, kita copy. Nah, maka yang JD ini statusnya jadi janda. Nah, seperti ini penulisannya. Supaya lebih paham lagi, kita kasih lagi contoh yang lain di contoh 3. Nah, kalau di contoh 3 ini ada 4 pernyataan atau 4 perbandingan. Nah, berarti penulisan if-nya yaitu 3 fungsi if. Nah, kita coba saja. Jika kurung buka status sama dengan yang pertama ini K ya. Sama dengan K, maka keterangannya kawin.
Kalau tidak, nah untuk yang kedua jika lagi, kurung buka, status sama dengan TK, maka nah keterangannya tidak kawin. Nah untuk yang ketiga jika lagi, nah status sama dengan DD, maka JD maka janda. Kalau tidak, nah jadi untuk pernyataan yang terakhir langsung saja ke pernyataannya. DD itu berarti keterangannya duda. Nah, terus kita lihat kurung bukanya di sini ada berapa. Nah, karena di sini kurung bukanya ada 3, kita langsung saja kasih kurung tutupnya juga 3. Lalu di enter. Nah, maka hasilnya seperti ini. Oke, kita kopikan saja. Nah, berarti yang DD itu jadi duda, yang JD itu janda. Yang TK tidak kawin, yang K kawin. Nah, jadi pernyataannya 4. Berarti if-nya cukup pakai 3 saja. Nah, itu cara penulisan if. Sangat mudah kayaknya. Terus kita lihat lagi contoh yang lain. Nah, di sini saya sudah menyediakan sama soalnya seperti yang pertama, yaitu daftar nilai ujian kelas 5. Nah, cuma untuk pengisian kolom keterangannya agak beda. Nah, di sini jadi kolom yang terakhir itu bukan keterangan tapi yudisium. Nah, untuk pengisian yudisium di sini ketentuannya jika nilainya 80 sampai 100 itu yudisiumnya adalah A. Jika nilainya 60 sampai 79 yudisiumnya B, dan yang kurang dari 60 yudisiumnya C. Oke, kita langsung saja terapkan fungsi logika if-nya sama dengan jika. Nah, nilai berarti 80 nyampe 100 berarti lebih besar sama dengan 80 ya. Jadi 80-nya termasuk lebih besar sama dengan 80, maka nah keterangannya itu yudisiumnya A. Nah, karena ini keterangannya ada 3, jadi if-nya harus 2. Jika nilai, nah yang kedua 60 nyampe 79. Nah, berarti jika nilai lebih besar sama dengan 60, maka yudisiumnya B. Kalau tidak, nah untuk yang terakhir langsung saja ke pernyataannya, berarti kurang dari 60, maka yudisiumnya C. Kita tutup, lalu di enter. Nah, maka ini akan menghasilkan nilai A. Nah, untuk melihat rumus ini benar atau salah, kita kopikan saja ke bawah. Nah, yang ini yang 65 nilainya B. Yang kurang dari 60 itu nilainya C. Nah, apabila misalkan yang 75 itu kita rubah ke 59 atau 58, maka otomatis nilainya jadi C. Nah, kalau yang 65 ini kita rubah jadi misalkan 81, nah nilainya otomatis jadi A. Nah, jadi penulisan rumusnya seperti ini. Nah, itu adalah cara penggunaan rumus if dalam aplikasi Microsoft Excel. Nah, nanti mungkin untuk video selanjutnya rumus if ini akan digabungkan dengan fungsi-fungsi yang lain. Misalkan dengan fungsi AND, fungsi OR, atau fungsi string ya, left, mid, right. Nah, supaya lebih paham lagi tentang fungsi if ini. Ya, mungkin itu saja untuk video tutorial kali ini.
Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.